Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pasya Kurniani Amanta dengan NIM 101251884, Prodi S1 Manajemen kelas C525, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Marifatul Insan itu. Jadi Marifatul Insan itu berarti mengenal hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki jasad, ruh, akal, serta tugas sebagai hamba dan khalifah di bumi. Terus juga ada dalilnya. Yang pertama dari surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus juga yang kedua ada dari surat Al-Baqarah ayat 30. Allah mengabarkan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua ada hakikat manusia. Manusia memiliki dua dimensi utama. Yang pertama ada jasad, unsur materi, fisik yang berasal dari tanah. Terus ada dalilnya di surat Al-Mu'minun ayat 12, kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Terus yang kedua ada ruh, unsur non-materi yang menjadi sumber kehidupan. Dalilnya dari surat Al-Isra ayat 85, ruh itu urusan rohku. Intinya hakikat manusia diciptakan untuk beribadah. Terus dalilnya ada Az-Zariyat ayat 56, diangkat menjadi khalifah. Dalil surat Al-Baqarah ayat 30, memiliki amanah, akal, dan tanggung jawab moral. Yang ketiga ada potensi manusia. Manusia diberi beberapa potensi bawaan oleh Allah. Yang pertama ada potensi fitrah, kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah. Hadisnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ada juga yang kedua, potensi akal. Apa sih potensi akal itu? Potensi akal adalah kemampuan untuk berpikir, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalilnya ada di surat Al-Mulk ayat 10. Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Terus juga yang ketiga, potensi ruhani hati. Mampu mencintai, rasa takut, berharap kepada Allah. Ada juga dalilnya surat Asy-Syams ayat 8. Allah mengalimkan pada jiwa jalan baik dan buruk. Terus yang keempat ada potensi jasmani, kekuatan fisik untuk beramal dan berusaha. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani melebihi kemampuannya. Terus yang keempat ada nafsu manusia. Nafsu manusia adalah dorongan batin dalam diri manusia yang bisa mengarah pada kebaikan, bisa juga mengarah kepada keburukan. Terus nafsu manusia juga dibagi 3 jenis menurut Al-Quran. Ada nafsu amarah, nafsu jahat, cenderung pada maksiat. Dalilnya ada di surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Terus ada juga nafsu yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang menyesali, menegur saat berbuat kesalahan. Nah, itu dalilnya dari Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu mutamaninah, jiwa yang tenang, jiwa yang patuh kepada Allah. Dalilnya dari surat Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kemarilah kepadamu. Oke, kita masuk yang kelima, yaitu sifat-sifat manusia. Manusia mempunyai sifat dasar yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ada lemah, mudah takut, butuh pertolongan. Dalilnya dari surat An-Nisa ayat 28, tergesa-gesa. Terus juga ada di surat Al-Isra ayat 11, banyak mengeluh. Terus ada di surat Al-Ma'arij ayat 21, suka membantah. Dan ada juga di surat Al-Kahfi ayat 54, tapi juga mampu bersyukur dan sabar. Terus ada dari surat Ibrahim ayat 27, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu. Oke, jadi Marifatul Insan itu mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah, memiliki fitrah.
Akal, nafsu, ruh, serta sifat-sifat dasar sebagai potensi ini diarahkan untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi dengan mengikuti petunjuk Allah dan sunnah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.